Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dari sensor berat yang beranggotakan saya sendiri Arpadillah, Saya Fikri Trijaya. Saya belajar Nasabda Priscilia. saya Ade Pranata. Di sini kami akan membuat sebuah mesin conveyor prototype dari conveyor menggunakan sensor berat sebagai pengontrolnya dan dengan aktuator menggunakan servo. Pertama ada pendahuluan untuk latar belakang perkembangan teknologi otomasi di bidang industri terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan proses kerja yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah conveyor, yaitu sistem yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Namun, dalam proses produksi tidak hanya diperlukan pemindahan barang, tetapi juga pengukuran berat produk untuk memastikan kualitas dan kesesuaian standar yang telah ditetapkan. Pengukuran yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan dan mengurangi efisiensi kerja. Oleh karena itu, dibuat miniatur conveyor dengan sensor berat berbasis Arduino sebagai simulasi sistem otomasi sederhana. Sistem ini memanfaatkan sensor berat atau load cell untuk mendeteksi massa benda yang melewati conveyor secara otomatis. Proyek ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam memahami penerapan microcontroller, sensor, dan sistem otomasi yang banyak digunakan di dunia industri. Kemudian untuk tujuan yang pertama, membuat miniatur conveyor berbasis Arduino sebagai simulasi sistem otomasi sederhana. Mengintegrasikan sensor berat atau load cell dengan Arduino untuk mengukur berat benda secara otomatis. Yang ketiga, mempelajari prinsip kerja sistem conveyor dan sensor berat dalam proses pemindahan serta pengukuran barang. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dalam perancangan rangkaian elektronika dan pemrograman microcontroller. Lalu untuk manfaat, pertama, memahami penerapan teknologi otomasi sederhana menggunakan Arduino dan sensor berat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang elektronika, pemrograman, dan sistem kendali. Yang ketiga, membantu meningkatkan efisiensi akurasi proses penimbangan dibandingkan metode manual. Dan yang terakhir, menjadi dasar pengembangan sistem otomasi yang lebih kompleks untuk kebutuhan industri di masa depan. Yang sudah kami bantu gitu ya. Oke, 1, 2. Ya, di sini adalah alat-alat yang kami gunakan dalam pembuatan sensor berat dan pengaplikasiannya di dalam conveyor berjalan. Nah, yang pertama ada RTC. RTC ini untuk mencatat waktu secara real time yang nantinya akan dikirim ke MMC ataupun pencatatan data begitu. Dan LCD
LCD di sini berfungsi untuk menampilkan waktu dari RTC ketika aktif, ataupun juga untuk menampilkan nilai dari sensor berat yang terukur begitu. Lalu Arduino Uno ini adalah microcontroller ataupun otak dari rangkaian ini. Lalu ada servo. Servo ini berfungsi untuk sebagai aktuator media dari sensor berat kami. Jadi ketika sebuah tomat ataupun sebuah buah lewat dan beratnya lebih besar dari set point yang telah kami tentukan, servo tersebut akan menggerakkan kepala servo yang telah kami modifikasi ini sehingga meloloskan buah tersebut agar jatuh setelah konveyor begitu. Lalu di samping dari kepala servo yang sudah kami modifikasi juga terdapat MMC. MMC di sini berguna untuk mencatat data yang telah kita hasilkan dari sensor ataupun RTC begitu. Dan ini adalah sensor beratnya yang sudah kami rakit dan sudah kami solder juga tentunya di sini. Ini sensor berat berfungsi untuk mengukur beratnya begitu. Ini ada USB. USB ini adalah untuk sebagai penghubung dari power supply ke Arduino. Dan yang terakhir ada PCB. Di sini digunakan untuk mengalirkan dari listrik ataupun rangkaian-rangkaiannya ketika jumpernya dicolokkan dan dapat menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya begitu. Lalu ini ada kabel jumper ataupun jumper male female berguna untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain begitu. Di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian kami dengan sensor berat. Yang pertama itu PCC HX711 disambungkan dengan pin 5 Arduino. Yang kedua adalah GND HX711 disambungkan ke GND Arduino. Yang ketiga adalah DT atau HX711 disambungkan ke pin DT D3 Arduino. SCK HX711 disambungkan ke pin D2 Arduino. Selanjutnya itu load cell ke HX711. Kabel merah load cell disambungkan ke E plus HX711. Kabel hitam load cell disambungkan ke E HX711. Yang ketiga kabel hijau load cell yaitu disambungkan ke A plus HX711. Kabel putih load cell HX disambungkan ke A min ke HX711. RTC ke Arduino Uno. PCC RTC disambungkan ke pin 5 Arduino. GND RTC disambungkan ke GND Arduino. SDA RTC disambungkan ke A4 Arduino. SCL RTC disambungkan ke A5 Arduino. Selanjutnya itu LCD 12C ke Arduino Uno. PCC LCD disambungkan ke pin 5 Arduino. GND LCD disambungkan ke GND Arduino. SDA LCD disambungkan ke pin A4 Arduino. Selanjutnya SCL LCD disambungkan ke pin 5 Arduino Uno. Selanjutnya yaitu servo. Servo disambungkan ke Arduino. Kabel merah servo ke pin 5 Arduino.
kabel coklat atau hitam servo ke GND Arduino Uno, kabel kuning servo disambungkan ke pin 5 D5 Arduino Uno. Selanjutnya adalah SD card. SD card atau MMC ke Arduino Uno. PCC SD card disambungkan ke pin 5 Pi Arduino Uno. GND SD card ke GND Arduino Uno. CS atau SD card ke pin D10 Arduino Uno. MOSI SD card ke pin D11 Arduino. MISO SD card ke pin D12 Arduino Uno. SCK SD card ke pin D13 Arduino Uno. Rangkaian ini bekerja dengan menggunakan Arduino sebagai pusat pengendali yang menghubungkan seluruh komponen. Sensor part cell yang terhubung dengan modul HX711 digunakan untuk mengukur berat buah dan mengirim data hasil pengukuran ke Arduino melalui pin D2 dan D3. Selanjutnya, Arduino memproses data berat tersebut, membaca tanggal dan waktu dari modul RTC DS3231 melalui jalur L2C atau A4 dan A5, serta menampilkan informasi berat dan waktu pada LCD. Berdasarkan nilai berat diperoleh, Arduino mengendalikan motor servo pada pin D5 untuk mengarahkan buah ke kategori buah besar atau buah kecil. Selain itu, seluruh data pengukur yang meliputi tanggal, waktu, dan berat dan hasil klasifikasi disimpan secara otomatis ke modul SD card melalui komunikasi SPI pada pin D10 dan hingga D13, sehingga data dapat digunakan untuk dokumentasi dan analisis data penyortir. Ya, jadi di sini adalah miniatur dari conveyor yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan bahan-bahan seperti kardus, terus ada juga stick es krim, dan juga kami menggunakan kain, serta kami juga menggunakan amplas kasar, terus menggunakan pipa paralon, pipa kecil, serta kami juga menggunakan ban dari Tamiya, serta yang menjadi tempat kami menaruh lidi dari untuk pipa paralon agar bisa kami gerakkan begitu. Dan di sini ada wadah untuk ketika buahnya terjatuh, ketika buahnya kecil ataupun tidak mencukupi set point akan jatuh ke sini, dan ketika buahnya lebih besar, melebihi dari nilai set point yang kita inginkan atau memasuki nilai set point yang kita inginkan, buahnya akan masuk ke dalam sini gitu. Dan untuk sistemnya sendiri, konveyornya akan berjalan menggunakan gearbox ini gitu. Ketika kami menghidupkan, gearboxnya akan menghidupkan dan buahnya akan berjalan gitu. Di sini saya akan menjelaskan sintak kami. Berikut adalah sintak sensor berat kami. Berikut penjelasan dari sintak kami. Yang pertama adalah library yang digunakan pada awal program. Digunakan beberapa library, yaitu WIRH,
RTC, SBI, SDH, HX711 dan Serpo. Library tersebut berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat keras yang digunakan, yaitu LCD 12C sebagai penampil data, RTC DS3231 sebagai pencatat waktu, HX711 sebagai pembaca sensor berat, Serpo sebagai aktuator pemilih buah, dan SD card sebagai penyimpan data. Selanjutnya yaitu deklarasi pin dan variabel. Program yang mendefinisikan pin yang digunakan untuk menghubungkan Serpo HX711, Serpo dan modul SD card. Selain itu dibuat beberapa variabel seperti berat stick, dan untuk menyimpan hasil pembacaan berat, hasil filter pembacaan, dan data berat sebelumnya. Variabel lain seperti posisi Serpo digunakan untuk mengetahui posisi Serpo saat ini. Selanjutnya, pembuatan objek. Pada bagian ini dibuat objek dari setiap perangkat yang digunakan, yaitu objek untuk HX711, LCD 12 dan RTC, Serpo untuk motor Serpo, dan MyFile untuk pengelola file SD card. Objek-objek tersebut digunakan agar Arduino dapat mengakses fungsi dari masing-masing perangkat. Fungsi Serpo. Fungsi Serpo digunakan untuk menggerakkan Serpo secara perlahan menunjuk sudut tertentu. Serpo tidak langsung berpindah ke posisi tujuan, tetapi bergerak sedikit demi sedikit sehingga gerakan lebih halus dan tidak menimbulkan hentakan. Setelah mencapai tujuan, Serpo akan dilepas ke detek untuk mengurangi getaran dan konsumsi daya. Selanjutnya yaitu sistem pada setup. Fungsi setup dijalankan satu kali saat Arduino dinyalakan. Pada bagian ini dilakukan inisialisasi komunikasi serial LCD, RTC, sensor HX711, Serpo, dan SD card. LCD menampilkan pesan sebagai tanda sistem sedang mulai proses. Setelah semua perangkat berhasil diinisialisasi, LCD menampilkan pesan sistem ready yang menunjukkan sistem siap digunakan. Selanjutnya yaitu inisialisasi RTC DS3231. RTC DS3231 digunakan untuk menyediakan informasi tanggal dan waktu secara real time. Program memeriksa apakah RTC dapat terhubung dengan baik menggunakan RTC. Jika RTC kehilangan daya cadangan, maka waktu akan diatur ulang secara otomatis menggunakan waktu kompilasi program melalui fungsi RTC. Selanjutnya yaitu inisialisasi sensor berat HX711. Sensor HX711 dihubungkan dengan load cell untuk mengukur berat buah. Program menggunakan fungsi cell untuk memulai komunikasi dengan HX711 untuk memasukkan faktor kalibrasi. Selanjutnya fungsi digunakan untuk
mengatur nilai 0 sehingga pembacaan berat dimulai dari kondisi tanpa beban. Selanjutnya yaitu inisialisasi SD card. Modul SD card digunakan untuk menyimpan hasil pengukuran secara otomatis. Program memeriksa apakah SD card berhasil terhubung menggunakan SD bagging. Jika berhasil, program membuat file data dan menambahkan header berupa kolom tanggal, jam, berat, dan status apabila file tersebut belum ada. Selanjutnya yaitu pembacaan berat. Pada fungsi log, sensor HX711 membaca berat menggunakan fungsi. Nilai yang diperoleh kemudian dikoreksi menggunakan persamaan kalibrasi hasil regresi sehingga menghasilkan nilai berat yang lebih akurat. Persamaan kalibrasi yang digunakan di mana X adalah hasil pembacaan sensor dan Y adalah berat setelah dikalibrasi. Jika hasil pengukuran bernilai negatif, maka nilainya diubah menjadi 0 agar tidak terjadi kesalahan pembacaan. Selanjutnya itu filter pembacaan berat. Untuk mengurangi fluktuasi pembacaan, sensor digunakan filter sederhana. Program membandingkan berat saat ini dengan berat sebelumnya. Jika selisih kurang dari 0,5 gram, maka data lama tetap digunakan. Metode ini membuat tampilan berat menjadi lebih stabil dan tidak mudah berubah akibat noise sensor. Selanjutnya yaitu pembacaan RPC. Program membaca tanggal dan waktu terkini menggunakan fungsi RPC. Data waktu tersebut kemudian disimpan dalam variabel now sehingga dapat digunakan untuk ditampilkan pada LCD serial monitor dan dicatat di dalam SD card. Selanjutnya itu menampilkan jam pada LCD. Baris pertama LCD digunakan untuk menampilkan waktu dalam format jam, menit, dan detik. Program menambahkan angka 0 di depan angka yang kurang dari 10 agar format tetap konsisten, misalnya 0,0509. Selanjutnya itu menampilkan berat pada LCD. Baris kedua LCD digunakan untuk menampilkan berat hasil pengukuran. Nilai berat ditampilkan dengan satu angka di belakang koma, sehingga pengguna dapat melihat hasil pengukuran secara langsung dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya itu menampilkan data pada serial monitor. Selain ditampilkan pada LCD, program juga mengirim informasi tanggal, waktu, dan berat ke serial monitor. Fitur ini berguna untuk proses pemantauan dan debugging selama sistem dijalankan. Selanjutnya yaitu pengendalian servo untuk pemilihan buah. Servo digunakan sebagai mekanisme pemilihan buah berdasarkan berat. Jika berat buah lebih besar atau sama dengan 16 gram, servo akan bergerak ke sudut 85 derajat dan buah dikategorikan sebagai buah besar. Sebaliknya, jika berat kurang dari atau sama dengan 14 gram, servo kembali ke posisi 0 derajat dan buah dikategorikan sebagai buah kecil. Rentang 14-16 gram digunakan sebagai filterisasi agar servo tidak terus bergerak bolak-balik akibat perubahan berat yang kecil. Selanjutnya yaitu penyimpanan data ke SD card. Setiap 3 detik program menyimpan data ke file SD card. Data yang dicatat meliputi tanggal, waktu, berat, dan hasil pengukuran, dan status ukuran buah. Penyimpanan data
Ini memungkinkan pengguna melakukan analisis hasil sortir dan pelacakan data pengukuran di kemudian hari. Terus yang terakhir yaitu siklus pengulangan program. Setelah seluruh proses selesai dijalankan, program menunggu selama 30 milidetik menggunakan fungsi delay dalam kurung 300 sebelum mengulang seluruh proses. Dengan demikian, sistem dapat terus memantau berat buah, mengendalikan servo, menampilkan informasi, dan menyimpan data secara otomatis selama alat beroperasi. Sekian penjelasan dari sensor berat kami. Bukannya harus saja. Ya, di sini kita memasukkan kabel-kabel jumper male female. Bagian male ini kita sambungkan ke tempat yang ada jarumnya di bagian komponen-komponennya gitu. Dan ini kita lakukan pada semuanya gitu. Nah, RTC juga walaupun semua pin tidak semua pinnya kita gunakan ya. Nice. Selanjutnya di sini kami sudah menyiapkan sebuah wadah yang akan kami gunakan sebagai tempat untuk menaruh semua alat-alat tersebut. Ini ada PCB, kita letakkan di sini, dan Arduino. Tentunya di Tupperware ini sudah kami lubangi ya teman-teman. Jadi ini kami tinggal merakitnya saja gitu. Dan untuk peletakan lubangnya ini bebas, sesuai selera aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mencoba untuk merangkai dari keseluruhan ini. Nah, di sini kita juga sudah menyiapkan kabel mel-mel. Nah, di sini kami akan meletakkan untuk yang pertama itu kita membutuhkan aliran dari ground dan juga 5 volt gitu, dan juga VCC. Jadi untuk kabel merah kami akan mengalirkan akan menjadi aliran untuk VCC, dan kabel oranye akan menjadi aliran untuk ground. Sebenarnya untuk idealnya dari untuk perakitan ini sendiri, kabel VCC itu seharusnya berwarna merah, dan kabel untuk ground ataupun jumper untuk ground itu harusnya berwarna hitam gitu ya. Karena untuk yang mempunyai daya itu identik dengan warna cerah begitu. Lalu kita juga perlu merangkai untuk SDA dan SCL. Kini kita langsung saja untuk ini. SDA itu adalah di A4
dan SCL itu di A5. Oke. Jadi A4 di sini akan menjadi kabel orange dan kabel ungu ini akan menjadi SCL gitu, teman-teman. Oh, di sini saja. Untuk kabel SCL-nya dari sini. Oke. Jadi sepanjang aliran ini akan menjadi daerah VCC dan di sini akan menjadi daerah ground, dan untuk di sini akan menjadi daerah dari SDA, dan sepanjang aliran PCB ungu akan menjadi aliran untuk SCL gitu, teman. Di lanjut ini ada LCD. Di sini sudah kami siapkan juga tempat peletakan wadahnya tentunya. Jadi kita akan langsung saja merakit ya teman-teman. Untuk PCC kita akan sesuaikan dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya, PCC dengan VCC, ground dengan ground dan sebagainya begitu. Karena di sini ground PCC-nya merah, lalu groundnya berwarna oranye, jadi yang merah kita pasangkan dengan merah dan coklat dengan oranye begitu. Langsung saja ya. Nice. Selanjutnya untuk SDA di sini berwarna oranye dan SCL berwarna kuning. Dari oranye dengan oranye dan kuning dengan ungu. Oke, nice. Mungkin bisa langsung kita pasangkan saja ya teman-teman di sini supaya terlihat lebih wow gitu lah. Oke, nice. Selanjutnya ini akan kita letakkan untuk menjadi bagian dari tempat hardset. Oke, ini untuk sensor beratnya teman-teman di sini. Ini kami sudah menyiapkan lubang di sini. Set, mari kita masukkan juga. Kalau misalnya kita satu-satu ya. Nice. Oke, jadi kalau kita letakkan di sini, kita masukkan dulu. Kita coba masukkan. Kita harus sedikit hati-hati ya teman-teman, karena ya modulnya suka lepas. Oke, nice. Ini di sini sudah tertera ya. PCC-nya berwarna ungu. Kita langsung saja. PCC-nya berwarna ungu di sini. Hap. Disambungkan dengan merah, lalu untuk groundnya berwarna kuning kita sambungkan di sini. Di kabel yang awal yang ground kita tentunya berwarna oranye. Oke. Selanjutnya di sini tersedia kabel dari SCK berwarna biru. SCK itu di D2 ya teman-teman, di D2 012 ini dia di D2. Oke. Untuk DT, jadi yang terakhir yang tersisa adalah DT atau D out, itu di pin D3. Oke.
Kita langsung saja D3. Oke, nice. Mungkin itu untuk D3 ya, teman. Selanjutnya ada SD card. Kita akan memasangkan untuk bagian SD card. Tentu saja sepertinya kebalik kita tonton. Sebenarnya nggak ada kebalik atau tidaknya sih teman-teman. Enaknya untuk jumper kalau di ground itu berwarna gelap gitu. Kalau untuk PCC berwarna terang. Set. Oke, ACC. Jadi di sini groundnya berwarna hitam, PCC-nya putih. Oke, nice. Kita langsung aja teman-teman buat dipasang. Oke, selanjutnya sini ada MISO. MISO itu di D12. Langsung saja di pin 12. Ini ada 8, 9, 10, 11 dan 12. Oke. Lalu setelah MISO ada MOSI. MOSI itu di D11. Kita lihat dulu MOSI kabel ungu. Yang kabel ungu di D11. Lalu selanjutnya SCK. SCK ini di D13. SCK itu di kabel warna biru. Langsung saja ya teman-teman, kita pasang. Ya, dan terakhir ada CS. CS ini di D10 teman-teman. Nah, oke, awai. Selanjutnya kita akan memakai RTC. RTC ini sama seperti LCD. Ground, PCC, SDL dan SDA dan SCL. Untuk groundnya ini berwarna coklat dan merah menjadi PCC begitu. Kita langsung saja juga kita pasang. Sebenarnya lebih enak untuk menggunakan PCB yang lebih kecil ya teman-teman. Kalau ini sebenarnya besaran. Sebesar. Nice, sudah terpasang sempurna. Lalu selanjutnya SDA itu oranye dan kuning itu SCL seperti sebelumnya. SDA dengan SDA atau pin 4. Pin 4 dan pin 5 untuk SCL. Ya A5 untuk SCL. Kira alat teman-teman bukan pin 5 tapi A5. Analog 5. Dah. Selanjutnya kita ada servo. Untuk servo ya, kita bisa mengeluarkannya dari sebelah sini teman. Tentunya sebenarnya untuk servo ini baiknya kita menggunakan volt dan ground yang berbeda itu teman. Berbeda daripada sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa pakai di sini.
Oke, setelah melakukan pembuatan prototipe, melakukan perangkaian dari sensor berat, selanjutnya adalah proses pengkalibrasian. Jadi kita di sini akan melakukan proses kalibrasi dari sensor berat yang akan kita gunakan pada rangkaian kita ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Di sini kita menggunakan beras yang sudah kita masukkan ke dalam wadah, dan beras ini di sini seberat 200 gram. Jadi ketika melakukan kalibrasi, berasnya akan kita kurangi sedikit untuk tiap sampelnya. Oke, mungkin langsung saja. Silakan Mas Ade. Dukungan pertama 200. Oke, langsung. Jadi berapa yang tercatat Mas Ade? 292. 292. Oke, lanjut. Kurang ya? Sampai 3 kali dulu. Oke, 199. Oke, lanjut, pindah ke situ. Dua tujuh satu ini. 271. Oke, lanjut. Satu sembilan delapan. Dua delapan tujuh. 287. Oke. Nah, di sensor. Lanjut. Kurang kan? Ya. Kita lanjut sampel 2. Kurang berapa? 15. Ada 190 ya. Desember 2 190. Oke, lanjut. Untuk di sensor 267. Lanjut. 191. 191. Di sensor 274. Sensor. Satu 90. Dua tujuh enam. Satu delapan satu. Dua lima empat. Satu delapan satu. Oke. Di sensor 263. Nah, 181. oke. Sensor 262. Oke, ada. Lanjut. Satu tujuh tiga. Oke, lanjut. 153. 52. 152. Oke. 174. 174.
Dua empat delapan. Satu tujuh empat. Oke. Dua empat lima. Empat sih. Apa mau di semua? Baik, setelah kita melakukan pengkalibrasian, pengambilan nilai kalibrasi dari sensor dan juga kalibrator timbangan beratnya, selanjutnya data-data yang telah kita peroleh kita masukkan ke dalam rata-rata dengan rumus average. Oke, jadi kita ngedraknya dari sini sampai dengan sini. Kalau hasilnya rata-rata yang ini, begitu juga dengan kalibratornya. Oke. Selanjutnya setelah data tersebut diperoleh, kita akan membuat chartnya atau grafiknya untuk mencari nilai R square. Nah, di sini teman-teman bisa pergi aja ke bagian insert, terus pilih bagian charts. Nah, di sini ada scatter, teman-teman pilih ini, lalu teman-teman bisa geser ke sini, set, agar tidak menghalangi ya. Lalu pencet klik kanan, terus select data, teman-teman add, ini tambahkan aja. Di sini untuk namanya bebas apa aja. Di sini akan saya berikan nama dengan kalibrasi sensor berat. Oke. Selanjutnya untuk X value kita ambil dari rata-rata sensor, nilai sensor. Nah, kita drag aja. Oke. Udah itu dari sini kita ke series Y value. Kita drag lagi kayak tadi. Set. Oke. Setelahnya kita enter. Lalu oke lagi. Nah, di sini teman-teman ada grafik yang ditunjukkan setelah kita memasukkan data. Ini kita pencet klik kiri, set. Oke, setelah kita klik kiri teman-teman, kita klik kanan, terus pencet add trend line. Nah, setelah kita klik add trend line, kita pilih display equation dan display R square. Nah, teman-teman, nah ini dia nilai kalibrasi yang telah kita peroleh, yang setelahnya kita akan tinggal memasukkan ke dalam sintak yang telah kita buat. Setelahnya baru kita akan melakukan validasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang gede atau kecilan, teman-teman bisa klik aja di sini, lalu kita di nilainya ini, lalu kita bisa gedekan, besarkan outputnya. Mungkin ya di rentang 14 lah, 14 cukup lah, 14 atau teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin itu aja, kita masukkan dulu ini ke dalam sintaks. Selanjutnya kita akan melakukan validasi begitu. Baik, setelah kita melakukan pengambilan nilai dari validasi, selanjutnya adalah kita melakukan seperti tadi, membuat grafik, teman-teman. Kita lakukan kembali, kita select data, add seperti sebelumnya, nilai validasi. Di sini saya berikan nama nilai validasi. Teman-teman boleh bebas memberikan apapun namanya. Jelas ini adalah nilai dari validasi begitu, teman-teman. Oke, lanjut di sini nilai validasinya. Oke, enter. Ya, oke. Seperti tadi lagi, kita klik pada bintik-bintik ini ataupun garis ataupun nilai koordinatnya, kita display keduanya mulai dari equation dan R. Oke. Jadi di sini nilai R-nya adalah 0,9973, dimana nilainya cukup baik ya teman-teman. Apalagi mungkin belum sampai di angka 1, tapi ini sudah cukup baik untuk nilai validasi kita gitu teman-teman. Mungkin itu aja untuk validasinya.
Saya Arpanila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait grafik uji kinerja dan hasil dari uji kinerja kami. Di sini kami menggunakan 8 set point. Yang pertama adalah set point 1 dengan 10 gram, set point kedua 16 gram, set point 3 21 gram, set point 4 27 gram, set point 5 33 gram, set point 6 39 gram, set point 7 44 gram, dan set point 8 50 gram. Jadi pada setiap set point ketika alat konveyor ini berjalan dan ketika berat buah itu berada di bawah set point, maka akan termasuk ke dalam buah kecil begitu. Dan ketika berat buah berada di atas set point, maka buah tersebut akan tergolong termasuk ke dalam buah yang besar begitu. Dan ketika berat yang terdeteksi pada sensor mencapai nilai set point, maka servo akan langsung terbuka seperti itu. Di sini kami sudah membuat terkait grafik dari uji kinerja dengan 8 set point ini. Tapi mungkin sudah kami coba untuk membuat grafiknya, tetapi ada batasan begitu, karena ketika kami mencoba membuat grafiknya ternyata data yang bisa masuk itu hanya 1000 gitu. Dan itu pun juga ketika kami mau mencoba membuka grafiknya agak sedikit kesulitan sepertinya, karena laptop saya yang kurang kuat gitu. Jadi mungkin hanya ini grafik yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua gitu. Dan untuk grafiknya kami sebenarnya membuat 2 model. Yang pertama ada grafik dengan setiap satu set point itu mendapatkan 3 grafik. Yang pertama set point 10, misalnya di set point 10, set point 1 yaitu 10 gram, itu kami membuat grafiknya dalam 3 bentuk. Yang pertama itu grafik dengan nama set point 1 itu X nya berada pada menit dan Y berada pada nilai set point. Lalu kami juga membuat nilai grafik kalibrator 1, yaitu X-nya pada menit dan Y-nya berada pada kalibrator. Begitupun juga dengan grafik yang ketiga pada tahap 1, yaitu bernama nilai aktual 1, di mana X adalah menit dan Y adalah nilai aktual yang didapatkan begitu. Dan kami lakukan begitu terus pada satu chart ataupun grafik dengan sampai 8 tahap begitu. Selanjutnya ada keakurasian. Di sini ada keakurasian yang telah kami buat. Jadi seperti sebelumnya ada 8 set point ataupun 8 tahap, dan untuk nilai dari set point yang telah kami dapatkan itu sebagai berikut. Nah, ada apa saja sih pada bagian-bagian set point itu? Yang pertama itu ada nomor, dan ini adalah nilai yang didapatkan setiap dari set pointnya. Lalu ini nilai set point 10. Jadi pada tahap 1 kami melakukan set point dengan 10 konstan dari awal sampai akhir. Terus untuk nilai alat ini ketika buah terdeteksi pada sensor begitu. Dan ini kalibrator, ini adalah nilai asli dari buah tersebut jika kita menggunakan kalibrator. Dan ini ketika kita menggunakan alat ataupun konveyor tersebut begitu. Karena buah tersebut berjalan di konveyor, jadi pendeteksiannya tidak maksimal sampai 21. Tetapi sebelum mencapai angka 21, servo sudah membuka untuk buahnya bisa lewat begitu. Dan untuk rumus ini adalah setting point dikurangi nilai aktual atau nilai alat ini. Lalu untuk yang ini adalah nilai set point dan dikurang nilai NA, itu langsung dibagi dengan N. N ini adalah nilai dari keseluruhan ini. Nilai dari keseluruhan sampel pada tahap 1 begitu. Untuk SP dikurangin NA ini sama seperti
nilai sebelum ini, tetapi kita bagi dengan set point yang ada di sini begitu. Nah, di sini nilai hasil dari keseluruhan sampai dibagi dengan set point itu kita buat kita buat sama dengan 1 dikurangin dengan nilai dari sini begitu. Nah, hasil dari ini kita kalikan dengan 100 yang mana akan membuat dia menjadi 100%. Dan ini jika kita buat dalam nilai persen, ini akan menghasilkan 99% ataupun 99,99%. Dan ini sudah kita lakukan sampai pada taraf 8. Nah, begitu. Lalu untuk nilai rata-rata dari yang kita dapatkan pada set point ini, pada nilai keakurasian, ini adalah nilai yang kami dapatkan. Sebentar. Oke. Jadi sedikit disclaimer. Jadi data kami di sini sebenarnya tidak rata ya, teman. Karena pengambilan nilainya pada nilai taraf 1 itu kami menyimpannya tidak tiap 3 detik sekali begitu. Ada 2 detik sekali, 1 detik sekali, ataupun terkadang 3 detik sekali, karena kami masih ada kekeliruan pada saat pencatatan. Dan ini kami menambahkan codingan di sintaks tersebut dengan menambahkannya menjadi 3 detik sekali untuk penyimpanan. Dan ini adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari nilai alat ataupun kalibrator SPNA dari alat taraf 2. Ini taraf 3, taraf 4, taraf 5, taraf 6, taraf 7, dan taraf 8 begitu. Lalu keseluruhan nilai tersebut kami pindahkan ke dalam tabel. Ini adalah rekap data alat sortasi buah yang kami buat, model conveyor berdasarkan berat menggunakan sensor berat. Ini adalah nilai setting pointnya, dan ini nilai alat rata-rata yang kami dapatkan. Lalu ada ini nilai kalibrator yang kami dapatkan, ini juga rata-ratanya. Lalu ini ada SPNA, lalu ada nilai ini, terus sampai dengan persenannya begitu. Ternyata ada sedikit kekeliruan ya teman-teman, jadi udah saya perbaiki, udah sesuai dengan nilai rata-rata yang di atas. Mungkin ini nilai rata-rata dari setting point pertama. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, ini sudah sesuai, sudah sama. Lalu ini adalah nilai taraf untuk 16, nilai aktual, dan kalibratornya sudah kita samakan nilai-nilainya. Lalu nilai untuk setting point 3 2117, 2117. Ini juga dengan setting point 4 2777, 2777, dan seterusnya itu sudah kita samakan teman-teman. Itu adalah nilai keakurasian dari sensor berat yang telah kami buat. Lalu selanjutnya ada rehabilitas. Rehabilitas ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah kita menggunakan rekap data ataupun nilai dari keseluruhan taraf. Kita jadikan satu, lalu kita buat korelasi. Nah, di sini adalah nilai setting point pertama, korelasi. Korelasi ini menggunakan rumus Corel sama dengan Corel, dan ini dari nilai kalibrator berkorelasi dengan nilai aktual ataupun nilai alat tersebut begitu. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya setelah rehabilitas, yaitu ada RWP. RWP ini adalah rata waktu pengendalian. Jadi sudah kita buat di sini perhitungannya. Jadi ini adalah jumlah dari berapa banyak servo on. Ini adalah 1 2, jadi 1 2. Nah, dan ini sudah keseluruhan sebanyak 38 dari 5450 data. Begitu juga dengan di sini. Ini 40 kali dia hidup sensornya dari 2672 data. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, jumlah servo hidup dan jumlah datanya di sebelah kanannya begitu.
Dan ini adalah perhitungannya. Jadi untuk nilai perhitungannya sendiri, jadi RWP itu adalah rata waktu pengendalian. Nah, ini sudah di sini sudah kami hitungkan. Jadi pada RWP taraf 1 itu serpo pada nilai keseluruhannya itu adalah hidup sebanyak 38 kali, dan itu adalah untuk waktunya itu sebanyak 3 detik tiap penyimpanannya. Jadi kita asumsikan dia hidup sebanyak 38 kali, dan tiap hidupnya itu 3 detik. Jadi hasilnya adalah 114 detik, dan waktu delay adalah waktu untuk delay kerja alat dan dari nilai awal sampai akhir. Ini adalah banyaknya jumlah data. Nah, ini kita kalikan dengan angka dengan 3 karena dia tiap 3 detik. Jadi ini adalah hasilnya 16.350 detik, dan ketika kita ubah menjadi menit, di sini menjadi 1,9 menit, dan ini ada 272 menit. Sebenarnya lebih dari 3 jam ya teman-teman, lebih dari 2 jam ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada sama seperti sebelumnya. Ini adalah rata waktu pengendalian. Jadi nilai serpo hidup dengan nilai delay itu ditambahkan, hasilnya itu dibagi dengan jumlah data, hasilnya ini. Dan yang ini itu sama seperti sebelumnya, nilai dari menit ini ditambah nilai dari menit serpo ini ditambah dengan nilai dari delay serpo tersebut sebanyak dalam menit, terus dibagi dengan jumlah data, hasilnya 0,05 menit begitu. Dan ini adalah nilai RWP dari keseluruhan taraf, sama seperti sebelumnya, hasilnya 3,03 dan 0,05, hampir sama seperti nilai taraf pada saat taraf 1 begitu. Dan ini adalah ini ada untuk perhitungannya sendiri, C12 ditambah dengan C13 dibagi dengan jumlah data begitu. Dan untuk menitnya sendiri kita CE 13 ditambah dengan CE 12 ditambah dengan CE 13 dibagi dengan jumlah data, dan hasilnya adalah menit RWP dalam menit keseluruhannya begitu. Lalu untuk respon sistem, kami mengambil sebanyak 50 sampel, dan ini adalah nilainya dalam detik. Respon sistem ini adalah respon ketika ketika alat diberikan daya melalui power supply hidup dan dapat mengambil data dari lingkungan sekitar begitu. Mungkin pada LCD ketika nilai berat dan waktu sudah bisa terukur, dan itu adalah nilai ketika respon sudah bisa bekerja. Dan ini waktu sebelum sistem bisa bekerja itu adalah nilai dari respon sistem tersebut begitu. Dan ini adalah respon alat dari awal sampai dari awal dihidupkan sampai dengan dia bisa berfungsi untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya. Dan untuk rata-ratanya dihasilkan sebanyak 13,37 detik gitu. Baik. Ya, mungkin itu saja terkait uji kinerja yang bisa saya jelaskan. Oke, lanjut. Kesimpulan dari proyek kami, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, miniatur conveyor dengan sensor berat berbasis Arduino dapat digunakan sebagai simulasi sistem otomasi sederhana yang mampu memindahkan dan mengukur berat benda secara otomatis. Integrasi antara Arduino, sensor berat, dan motor conveyor menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang direncanakan.
Selain itu, proyek ini memberikan pemahaman mengenai penerapan microcontroller, sensor, dan sistem kendali dalam dunia industri, serta meningkatkan keterampilan dalam bidang elektronika dan pemrograman. Dengan demikian, miniatur conveyor ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif sekaligus dasar pengembangan sistem otomasi yang lebih kompleks di masa mendatang. Dan untuk saran, yang pertama, menambahkan layar LCD atau OLED untuk menampilkan hasil pengukuran berat secara langsung. Yang kedua, mengembangkan sistem sortir otomatis berdasarkan kategori berat benda yang terdeteksi. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian sensor dan kestabilan mekanik conveyor agar hasil pengukuran lebih akurat. Yang keempat, mengintegrasikan sistem dengan teknologi IoT untuk monitoring data secara real time. Dan yang terakhir, melakukan kalibrasi sensor secara berkala guna menjaga akurasi pengukuran. Dan sebagai penutup, demikian proyek miniatur conveyor dengan sensor berat berbasis Arduino ini dibuat sebagai bentuk penerapan teknologi otomasi sederhana. Diharapkan proyek ini dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan microcontroller, sensor, dan sistem kendali dalam dunia industri, serta menjadi dasar pengembangan sistem otomasi yang lebih kompleks di masa mendatang. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan proyek ini pada pengembangan selanjutnya. Sekian penampilan dari kelompok kami dan terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami pun masih belajar, dan mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJ dulu.